Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi video pelajaran akidah akhlak dengan materi adab sholat dan berzikir. Marilah kita sama-sama simak video pembelajaran ini dengan baik. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Indikator pencapaian pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. 2. Mengidentifikasikan dalil tentang adab sholat dan zikir. 3. Menjelaskan tentang adab-adab sholat dan zikir. 4. Menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab sholat dan zikir yang benar dan baik. 5. Mempraktekkan adab sholat dan zikir. Pengertian sholat dan berzikir. A. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Menurut istilah syara, sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktik sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur mengajawentah perintah Allah. Sholat merupakan amal yang dihisab paling awal pada yaumul hisab. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun, jika nilai sholatnya rusak, maka seluruh amalnya dianggap rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap Muslim sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yang sudah ditentukan waktunya, sholat 5 waktu terdiri atas subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Menurut hadis Nabi, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama. Sholat diperintahkan untuk didirikan oleh semua muslim, karena menurut surat Al-Ankabut dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang artinya waqimus sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. B. Pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakaro, yang berarti mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuliakannya. 2. Adab sholat dan zikir. A. Adab sholat. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat.
Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. Di antaranya adalah karena ia dianggap sholat hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholat tidak terdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Sehingga di antara masalah bangsa ini adalah banyak orang yang sholat, tetapi sebagian mereka ada yang melakukan korupsi. Na'udzubillah min jali. Lalu kita perlu bertanya, ada apa dengan sholatnya? Bagaimanakah sholatnya? Marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya, yaitu yang pertama, khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Maka sholat dan zikir yang tidak diiringi dengan kekhusyuan ibarat badan tanpa roh. Oleh karenanya, khusyuk bermakna menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal zikir di dalam sholat atau zikir di luar sholat yang diucapkan. Tidak hanya itu, seseorang yang sholat dan berzikir juga harus berusaha agar terwarnai olehnya dan berusaha menepati maksud dan tujuan dari lafal sholat dan zikir yang diucapkan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surat Al-Mu'minun ayat 2. 2. Hati yang ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. 3. Menjaga waktu dan batas-batasannya. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikannya dengan penuh semangat. Saat kewajiban itu tiba, Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Allah berfirman yang artinya, maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat mereka lupa diri. Para ulama mengatakan, lupa dalam ayat ini terutama adalah masalah menelodorkan waktu sholat. 4. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. 5. Menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu khusyuan sholat. 6. Memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. 7. Menyesal serta bersedih.
Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Daud, dan dengan berzikir padaku, hendaklah mereka merasa nikmat. Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah lah yang terbesar. Maksudnya adalah kita diharapkan menikmati zikir atau bacaan-bacaan sholat kita, sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan sehari-hari. 8. Melaksanakan dengan khusyuk. Nabi memerintah sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. B. Adab berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam, ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan berzikir. Zikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Adapun adab berzikir diantaranya adalah 1. Ikhlas. Dalam berzikir, mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. 2. Merendahkan suara. Ketika berzikir, hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi dalam berzikir, haruslah memusatkan konsentrasi pada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan ketundukan yang sempurna. 3. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. 4. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. 5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. 6. Mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. 7. Memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. 3. Hikmah sholat dan berzikir. A. Hikmah sholat. Banyak sekali hikmah yang didapatkan dari sholat, antara lain sebagai berikut. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. 2. Menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. 3. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sholat dapat menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. 6. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. B. Manfaat zikir. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, manusia dianjurkan agar selalu berzikir. Amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri, apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru melanggar larangannya. Banyak sekali manfaat zikir yang dapat dirasakan, antara lain sebagai berikut. 1. Membuat orang lebih semangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang. 3. Bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4.
mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. 5. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. 6. Menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Demikianlah materi ajar dari Bapak. Semoga dapat bermanfaat dan simak lagi materi pembelajaran berikutnya. Dan mohon maaf bila ada kesempatan kali ini, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.